adalah sesuatu yang paling berharga dan paling mahal serta paling jarang sekali untuk yataraqqa ila sama, naik ke langit. Paling jarang dan paling sulit keikhlasan untuk naik ke langit. Dan keikhlasan ini adalah rahasia diterimanya amal ibadah seorang hamba, sebagaimana Buya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki beliau katakan, ikhlas sirrul qabul. Ikhlas itu adalah rahasia diterimanya amal. Jadi amal kita tergantung keikhlasannya kita. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam hadis qudsinya, mengatakan bahwasanya ana agna agniya anis syirk. Aku adalah yang paling tidak perlu, yang paling kaya, yang paling tidak butuh terhadap persekutuan. Nggak perlu persekutuan. Apa persekutuan? Allah nggak perlu perkongsian, persekutuan. Jadi kalau kamu, bahasanya kita, kalau kamu ibadah untuk aku, untuk Allah. Jangan disekutukan untuk makhluk, untuk orang tua, untuk apa lagi, tetangga, untuk pujian orang. Maka kalau ibadahnya kita persekutukan dengan selain daripada Allah, maka Allah mengatakan, minta pahala yang kau lakukan dari ibadahmu kepada orang yang kau sekutukan itu. Jadi nanti kita disuruh minta pahalanya dia yang kita ibadah untuk dia. Kita sholat biar dipuji si fulan, maka sholatnya kita nanti Allah nggak mau kasih pahala. Allah suruh pahalanya minta sama si fulan ini, karena dia engkau beribadah, karena dia engkau sholat, bukan karena aku. Maka minta pahalanya sama dia, jangan minta sama saya. Al-Imam Fudail bin Iyad beliau katakan, al-amal li ajlin nas syirik, tarkul amal li ajlin nas syirik, tarkul amal li ajlin nas riya, wal amal li ajlin nas syirik, wal ikhlas an yu'afiyaka minhuma. Kita kalau nggak beramal, meninggalkan suatu amal karena seseorang, saya nggak mau sholat di sini, ada dia, takut dibilang riya, itu udah termasuk riya. Saya nggak mau hadir pengajian, malu takut dibilang riya, itu udah riya. Dan kalau beramal karena manusia itu syirik. Kita sholatnya kita biar dipuji sama orang. Kita hadir pengajian karena gak enak orang-orang pada hadir pengajian. Kita sholat berjamaah karena biar dibilang rajin sholatnya. Nah, itu syirik. Makanya riya itu disebut asyirkul khafi, syirik terselubung, syirik yang halus. Meninggalkan amal karena manusia riya, beramal karena manusia syirik, persekutuan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlas itu adalah an yu'afiyaka minhuma. Ikhlas itu selamat dari keduanya. Enggak beramal karena manusia
juga tidak meninggalkan amal karena manusia. Hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita semenjak dari melek mata sampai mau merem mata di dalam sholat kita sudah mengikrarkan bahwasanya semua amal ibadah kita untuk Allah. Inna sholati, sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, kematianku, semuanya lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau amal ibadahnya masih karena manusia, masih karena orang, masih karena tetangga, masih berharap pujian, maka ikrarnya, pernyataan dirinya itu adalah dusta, bohong. Pernyataan diri kepada Allah yang mana dia katakan ibadah semuanya karena Allah, ternyata bukan. Berarti dia itu dusta kepada dirinya, dusta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi zaman sekarang, orang dulu, kalau orang dulu ria dengan amal ibadahnya. Amal ibadahnya dia sholat, dia ria dengan sholatnya. Dia sedekah, dia ria dengan sedekahnya. Dia berbuat baik, ria dengan berbuat baiknya. Tapi zaman sekarang lebih hebat lagi, lebih luar biasa lagi. Dia nggak beramal, tapi dia ria dengan amal. Artinya dia beramal, dia ria dengan amalnya orang lain. Dengan amalnya orang lain. Dia nggak beramal, dia nggak sedekah, orang lain yang sedekah, tapi dia ria dengan sedekahnya orang lain. Orang lain yang berbuat, dia yang sok pahlawan, dia yang sok tampil, dia yang sok berjasa, dia yang merasa paling memiliki andil dalam kejadian hal yang demikian. Ini zaman sekarang, orang-orang yang sedekah dia yang bangga diri, orang-orang yang membantu daripada suatu perayaan dia yang membanggakan diri, dia yang ria, merasa dia paling berjasa. Kalau orang ria itu merasa dirinya paling ikhlas. Kalau ada orang merasa paling ikhlas, nah ini berarti dia udah ria tuh. Kalau orang ria merasa dirinya selalu tidak ikhlas, selalu merasa dirinya adalah orang yang ria. Mereka orang-orang terdahulu, Al-Imam Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, kalian jangan datang kepadaku, aku ini adalah orang yang ria. Padahal beliau ini adalah orang yang luar biasa ikhlasnya, orang yang luar biasa ikhlasnya. Sayyidina Fudail bin Iyad. Pernah suatu ketika ada seorang pedagang daging yang dia ini adalah orang yang setiap harinya selama 20 tahun melakukan puasa sunnah. 20 tahun melakukan puasa sunnah. Maka setan gak mau tinggal diam. Ini bahaya, ini pahalanya banyak ini. Maka diganggu sama syaitan. Dia datang menyerupai pembeli daging, ingin menggoda daripada sang pedagang daging tersebut. Datang, wahai pedagang, saya mau beli daging. Ya boleh. Beli berapa? Saya mau beli 1 kilo dagingnya. Oh iya, tambahin sedikit dagingnya karena saya berpuasa ini hari. Kata si pembelinya bilang, saya puasa. Yang dia ini adalah iblis,
saya puasa, tolong tambahin lagi dong. Saya udah puasa 3 hari nih, 3 hari berturut-turut saya puasa. Bayangin, ente orang muslim apa bukan? Kok nggak menghargai orang yang puasa? Tambahin, ditambah, terus diprovokasi, dipancing, sampai akhirnya kena juga ke provokasi ini pedagang. Dia bilang, kena pancing, akhirnya dia bilang, ente orang baru, dia ngomong dengan suara yang keras, baru puasa 3 hari aja gayanya udah kayak ahli ibadah, gayanya udah pasti masuk surga. Saya 20 tahun puasa biasa-biasa saja. Akhirnya ini orang yang beli, enggak deh, saya nggak jadi beli, saya nggak mau beli, saya cuma pengen kamu buat pernyataan seperti itu sehingga didengar oleh penduduk pasar, dan katakan untuk amalmu yang 20 tahun itu selamat tinggal, gak akan ada pahalanya. Cuman ngomong gitu doang, hilang pahala 20 tahun puasanya, hilang. Cuman mengatakan hal yang demikian itu. Ini dia pentingnya ikhlas, pentingnya menjaga amal, jangan dipamerkan. Kita kan sekarang dipamerin, sholat tahajud pamerin, alhamdulillah nih baru 2 rakaat tahajud, sejadahnya difoto ditaruh di status. Bahkan bukan hanya di status, di grup-grup WhatsAppnya di share. Ini saya alhamdulillah baru sholat tahajud 2 rakaat, alhamdulillah baru sholat duha 2 rakaat, dipamerin. Alhamdulillah saya kalau setiap hari selalu baca Al-Quran 1 juz minimal, dipamerin di sosial medianya. Padahal itu bisa menghilangkan daripada pahala yang dia amalkan. Seperti halnya kejadian Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau pernah diundang jamuan oleh seorang saudagar kaya. Ketika datang Imam Hasan Basri, maka sahibul bait yang punya rumah bilang sama pembantunya, tolong ketika disiapkan hidangan, disiapkan karpet atau sufroh untuk makanan, diambilkan sama pembantunya, tolong jangan yang ini, ambil sufroh atau permadani yang bagus yang saya beli waktu pergi haji yang tahun-tahun sebelumnya, bukan tahun kemarin, bukan tahun ini, bukan tahun kemarin, tapi 1 tahun sebelum yang tahun kemarin, berarti 2 tahun yang lalu, atau 2 tahun yang lalu, berarti 2 tahun yang lalu, tolong itu yang paling bagus banget. Sebab omongannya dia pengen menunjukkan bahwa dia nih tahun ini haji, tahun kemarin haji, tahun kemarinnya lagi haji, pamer dengan hajinya. Maka kata Imam Hasan Basri, kasihan ini orang pedagang, orang ini kasihanan, cuman gara-gara sufroh, cuman gara-gara karpet, dia pahala 3 tahun hajinya nggak ada sama sekali, nggak ada pahalanya sama sekali. Ini bahayanya kita men-share, mengumumkan, mempublikasikan daripada amalan-amalan kita. Pernah juga terjadi, ada di suatu daerah, yang daerah tersebut sepakat bahwasanya setiap malam jam 3 malam itu satpam atau ansipnya keliling untuk bangunin sholat tahajud. Sepakat ini satu kampung, pokoknya jam 3 ada satpam, ada ansip yang bangunin sholat tahajud, ketok pintunya, ketok tiang listriknya. Sehingga suatu malam ini ansip biasa keliling melewati satu rumah, dan sahibul bait yang punya rumah itu sudah bangun dan sedang baca Al-Quran. Yang punya rumah nggak mau terdengar gaduh, terdengar berisik ketokan daripada ansipnya, biar rumahnya nggak diketok. Maka di dalam bacaan Al-Qurannya dia di ayat tersebut dikencengin,
biar tahu oh udah lagi baca Al-Quran, jadi nggak usah pakai diketok. Maka si Hansip itu dengar dia udah baca Al-Quran, oh lagi baca Al-Quran nih, nggak diketok, dilewatin rumahnya ke rumah selanjutnya untuk dibangunkan sholat tahajud. Akhirnya suatu malam ini orang bermimpi dia itu berada di akhirat, berada di persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan pahalanya puasa, pahalanya ini, sampai diberikan pahala ngaji Al-Qur'annya di malam waktu dia kedatangan Hansip itu. Dilihat sama dia, kok ini bacaan Al-Quran saya sempurna, lengkap, cuma kurang satu ayat. Kemana ini satu ayat? Nggak ada pahala. Maka disebutkan itu satu ayat hilang, nggak ada pahalanya, sebab kamu ketika baca satu ayat itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi untuk diperdengarkan kepada Hansip agar Hansipnya tahu kamu udah bangun, udah baca Al-Quran. Cuma gara-gara gitu doang pahala baca Al-Qurannya nggak ada. Ini bahayanya kita publikasikan amalan ibadahnya kita. Maka jangan gampang kita untuk mempublikasikan amalan-amalan kita. Jangan gampang kita untuk pamer ibadahnya kita, ngomong sana sini, amalan saya begini, bacaan saya begini, ibadah saya begini, tahajud saya begini, alhamdulillah, tahaddusan bin ni'mah. Bahasanya cakep banget, padahal habis pahalanya gak ada. Makanya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ketika kedatangan seseorang yang ingin bangun masjid, ada orang kaya datang sama Imam, saya mau bangun masjid, minta masukannya, minta nasihatnya. Kata Imam Haddad, kalau gitu, kalau kamu mau bangun masjid, seandainya nih, saya mau tanya sebelum kamu mau bangun masjid, seandainya itu masjid dibangun oleh wakilmu, kamu suruh orang namanya Fulan, kita anggap namanya Muhammad, kemudian Muhammad bangun di kampungnya pakai uangmu, bangun masjid jadi, dan orang-orang taunya itu masjid punya Muhammad bukan punya kamu. Kira-kira kamu gitu apa enggak? Kata Imam Haddad. Akhirnya orang itu, wah, rasa-rasanya berat itu, kan saya yang bangun, masa dia yang dapat pujiannya? Kan saya itu uang saya bikin masjid lagi kan. Akhirnya kata Imam Haddad, udah jangan, lebih baik kamu gak usah bangun masjid, cari ibadah yang lain aja. Datang lagi sama Imam Haddad orang yang dengan niat yang sama, datang mau bangun masjid. Kata Imam Haddad, ya udah, kalau emang mau bangun masjid sini, uangmu yang kamu ingin gunakan bangun masjid berikan sama saya. Terus pastikan dan yakinilah, percaya. Kamu percaya sama saya? Percaya. Udah, sekarang kamu percayakan saja sama saya. Ini pahala kamu niat bangun masjid pasti dapat. Dan saya akan bangun di tempat kamu gak usah tahu, udah. Gak usah tahu. Yang penting pahalanya dapat. Dan jariahnya dapat terus mengalir padamu. Kata ini orang, rasa-rasanya berat kalau gitu. Saya paling enggak mesti tahu lah masjidnya di mana, mesti tahu posisinya di mana, biar kapan-kapan waktu bisa datangnya, bisa segala macam. Oh kalau begitu udah, ini uang yang kamu bawa, lebih baik kamu nggak usah bangun masjid, nggak usah bikin masjid, nggak usah rencana untuk membangun masjid, udah cari ibadah yang lain aja, cari ibadah yang lain. Kalau memang ikhlas, kata Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad, karena percuma kalau kamu masih ingin mendapatkan pujian dari orang dari cara membangun masjid, maka percuma, nggak ada pahalanya nanti. Sebab kira-kira
Kalau emang kamu merasa nanti orang bakal salah sangka ini punyanya si ini, padahal saya yang bangun. Kira-kira kamu pengen dapat pahala dari orang itu atau enggak? Oh, saya pengen dapatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kira-kira Allah yang nanti kasih pahala buat kamu, yang bakal kasih pahala untuk kamu itu, kira-kira bakal salah sangka apa enggak? Kira-kira bakal salah sangka apa enggak ini masjid di sini? Ternyata enggak, Allah enggak bakal salah sangka. Allah pasti tahu saya yang bikin. Oh, kenapa kamu ragu? Kalau emang Allah enggak bakal salah sangka, kenapa kamu ragu? Gak usah pedulikan orang salah sangka. Orang lain mau salah sangka ini masjidnya si Ulan, ternyata punya dia. Ini masjidnya si ini, ternyata punya dia kan? Gak ada urusan. Yang penting Allah gak bakal salah sangka. Allah gak bakal salah kasih pahala. Allah gak bakal salah sangka, salah kasih pahala. Makanya Imam Umar bin Makhrumah, Syekh Umar bin Makhrumah, beliau katakan, idza kana Allahu Rabbi, idza kana Allah Maulai Radi, kalau seandainya Allah Tuhanku, Tuhanku itu ridho, maka nggak peduli deh omongan orang. Kalau Allah udah ridho, nggak peduli omongan orang-orang, omongan orang, nggak peduli masa bodoh sama orang. Orang mau salah sangka sama kita, orang mau suuzon sama kita, orang nggak muji-muji kita, orang mau caci maki kita, orang mau berburuk sangka sama kita, nggak peduli. Yang penting Allah ridho. Jadi untuk apa kita cari pujian orang? Untuk apa kita beramal agar dilihat orang, agar orang tahu? Emangnya orang itu bisa kasih kita pahala? Emangnya orang itu bisa kasih kita keselamatan? Emangnya orang itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka? Orang itu nggak bisa kasih keselamatan, kan? Ikhlas. Maka ketika kita mau beramal, kita mesti jaga baik-baik daripada kontaminasi daripada sifat riya, benar-benar ikhlas. Makanya disebutkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu ada kalanya dan lebih banyaknya lebih menguntungkan bagi seorang muslim. Niatnya orang lebih menguntungkan dibandingkan amalnya. Kok bisa? Niat sama amal, kalau kita pikir-pikir kan bagusan amal daripada niat. Kalau niat mah diem doang, nggak ngapa-ngapain. Tapi amal ada pergerakan. Tapi kok bisa niat lebih menguntungkan, lebih potensi besar dapat pahala dan diterima daripada amal? Sebab amal itu masih potensi kemasukan yang namanya riya, masih bisa rusak. Kalau amal itu masih bisa rusak dengan sifat riya. Tapi kalau niat, normalnya niat itu gak akan bisa rusak dengan sifat riya, karena niat gak ada yang orang tahu. Niat di dalam hati lebih selamat, lebih terjaga daripada sifat riya. Ini dia. Kalau kita mesti jaga setiap amal, setiap perbuatan, setiap perilaku yang kita lakukan mesti kita dasari dengan keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena yang lain, jangan karena siapapun. Dan tandanya biasanya kalau orang ikhlas dalam beramal itu tandanya adalah istiqomah. Kalau orang beramal apapun amalnya, apapun perbuatannya, biasanya kalau dia mengamalkan itu, menjalankan itu, mengerjakan itu atas dasar ikhlas, biasanya
akan menjadi istiqomah, continue, terus menerus. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbal